Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أيها العلماء والحبائب والإعزاء ingkang tansah kawula muliaken saha kawula hormati, wabil khusus panjenenganipun Gus Muhammad Taufik Bakir, sak keluarga sak santrinipun ingkang tansah kawula hormati kawula muliaken, mugi-mugi pinaringan sehat wal afiat, Allahumma pinaringan umur panjang ingkang manfaat, berkah ilmune, berkah keluargane, lan santri putra santri putri manfaat ilmune, Allahumma amin ya rabbal alamin. Para pejabat pemerintah Porkon Pindah Kabupaten Purworejo, Kecamatan napa dene desa ingkang kawula hormati, para habaib wasyaraif ingkang somrawuh, boten supe Gus Azmi ingkang kawula tresnani, mugi-mugi pinaringan sehat saged dados penyemangat motivasi kangge kula lan panjenengan anggenipun mahabbah dumateng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo saderengipun dipun wiwiti pembacaan maulid napa dene sholawat, kita tata ati kula lan panjenengan supados di dalam mengikuti sholawat niki leres-leres tidak hanya sekedar lesan kula lan panjenengan, tapi dumateng hal napa dene bantos ati kula lan panjenengan temansep raos mahabbah dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keranten salah satu keniatan maulid kula panjenengan dhereke niku setunggal li ziyadatit taqwa, li ziyadatil iman dumateng Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk li ziyadatil mahabbah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga sak sampunipun kula panjenengan derek maulid sholawat wangsul kondur saking menika majelis, kula lan panjenengan dipun sapura dening Allah subhanahu wa ta'ala, kesusahannya pun dibilangaken dening Allah subhanahu wa ta'ala, diganti dengan kebahagiaan yang tiada tara, juga diberi keberkahan. Semua kesusahan, semua penderitaan yang sakit diangkat sakitnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma
yang banyak hutangnya cepat lunas, aminnya keras, hutangnya banyak ya. Untuk itu mari dengan niat yang khusyuk yang hudur agar baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir di majelis ini dan memberikan syafaat baik fiddin wa dunya wal akhirah lillahi mardatillah wa likulli natin sholihah wa ila hadratin nabi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabil kiram summa ila ruhi ashabina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali summa ila ruhi Sayyid Abdullah Sayyidatina Aminah Sayyidatina Khadijah al-Kubra wa Aisyah al-Ridha summa ila ruhi Sayyidina Fatimah al-Zahra al-Badur wa summa ila ruhi Sayyidina al-Hasan wa al-Husain ana khususan ila ruhi Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi sahib Sinn Durar anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirah wa khususan ila ruhi abaina wa ummahatina wa jadina wa jadadina wa li ustadina wa li masyayikhina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat khususan hajati wa hajatina la hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ashrafi badrin fil kawni ashraf. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, akrami da'in yad'u ila al-haq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, al-Mustafa as-Sadiq al-Musaddaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ahlan wa mawtiqan wa asdaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, afdal man bit-tuqa tahaqqaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, man bis-sakha wal wafat khallaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, wajma' min ash-shamli ma tafarraq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli
Lanjut crossword dan sehat memiliki jawab Nabi Muhammad suaranya si bandar si semangat siap. Nabi Putra Abdullah Nabi kekasih Allah Nabi Muhammad Maulaya salli wa sallim daiman اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما فينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قوي سلطانه الواضح برهانه المجد في وجوده كرامه وإحسانه. على مجد وعظم سنه الكلمة وطوى عليها علمه وبسط له من فائد منة ما جرت به أقدار القسمة فأرسل إلى أشرف الخلق وعبد الرحمة تعلقت إرادة أزلية بخلق هذا عبد المحبوب وامتسرت أثاره سرافيه بعوالم شهادتي والغيوب. وما جاءك الذي تكرم هذه المنن وما أعظم هذا فضل الذي برزنا حضرة الإحسان سورة كاملة انقلت في حكم المحمود وأدرت في وجود أعناف الوجود ودرج مد عوالم بدراس كبير. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أجل الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان.
الأقلام وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منير إلا من سوابل فضل الله على هذا الحبيب يا قلبي سروره قد توالى بحبيبي عما الأنام نوالا يلم شرف الوجود بنور ومر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى حضته في العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان بشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bapak Ibu, para hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Sedherengipun maulid dipun terasaken kita sebut berkah Maulidatul Hasanah Sebatang Pripun Alul Karom Romo Kiai Haji Abdullah Kapabihi Mahrus pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Dumateng panjenenganipun wekdal Jomainan Sasono Katur Sumoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima khuliqa wal khatim lima sabaq
ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang kita hormati bersama pengasuh pondok pesantren Asyidiyah Haji Akadib, Ustaz keluarga dan para akadib, para kiai, para bunyai dan pejabat sipil, TNI dan Polri, para hadirin hadirat, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah di dunia wal akhirat. Akramakumullah. Amin ya rabbal alamin. Ya Qadr rahimakumullah. Di awal pertemuan ini saya akan menyampaikan hadis rahmat al-awadiyah. Saya dari Syekh Yasin Al-Badani, Syekh Muhammad Al-Maliki, Syekh Ali Jum'ah, dan Syekh yang lain, dari guru-gurunya sampai qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamur rahman tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang belas asih oleh Allah akan dikasihi, oleh Allah akan diberi rahmat. Kalau orang dikasihi oleh Allah, kalau orang yang diberi rahmat oleh Allah, tentu akan dimasukkan di surganya Allah. Allahumma adkhilna al-jannah amin ya rabbal alamin. Sebab orang masuk surga dirahmatillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yudkhilu ahadakum amalukum al-jannah wala anta ya Rasulullah." Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala anna illa yatafammadani Allah bi fadlihi wa rahmatihi. Amal kamu sekalian tidak akan bisa memasukkan ke surga, kata Kanjeng Nabi. Lantas sahabat matur, apakah panjenengan juga demikian ya Rasulullah? Kata Kanjeng Nabi, demikian. Artinya Kanjeng Nabi masuk surganya dirahmatillah wa fadlillah. Sebab manusia itu akan dihisab oleh Allah. Orang yang mempunyai harta akan dihisab oleh Allah. Untuk apa mencari harta? Digunakan apa harta? Orang mempunyai ilmu pun akan dihisab, ilmu diamalkan apa tidak. Orang mempunyai jabatan pun akan dihisab oleh Allah, digunakan apa jabatannya. Maka bila mana orang itu dihisab oleh Allah, tidak mungkin akan selamat. Manusia banyak dosanya, namun orang bisa selamat dari api neraka itu bila mana mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka supaya kamu sekalian sayang kepada makhluk di atas bumi, maka malaikat akan mendoakan dahulu malaikat Allah marhamhu. Maka kamu sekalian akan didoakan oleh malaikat. Tentu doa malaikat mustajab. Sebab malaikat itu tidak melakukan kemaksiatan. Malaikat itu tidak melakukan kemaksiatan. Ada jenis makhluknya Allah, satu tidak pernah berbuat maksiat, yaitu malaikat.
kedua orang berbuat maksiat, dan juga orang berbuat taat atau ibadah itu manusia. Manusia itu berbuat maksiat dia karena punya syahwat. Manusia itu berbuat taat dia karena punya akal, karena punya keimanan dan lain-lain. Yang ketiga, makhluknya Allah ini yang menonjol itu hawa nafsunya, itu seperti hewan. Jika makhluknya Allah lagi ini berbuat maksiat terus seperti setan, iblis dan lain-lain, maka bila mana manusia itu yang menonjol akalnya, perilakunya yang menonjol kebaikan-kebaikannya, sebab perilaku itu baik dan buruknya ini harus dikontrol dengan akal, maka kehidupannya seperti malaikat, seperti para nabi. Namun bila mana manusia itu yang menonjol hawa nafsunya, maka kehidupannya seperti hewan. Disinilah perlunya orang mempunyai ilmu agama atau mengerti ilmu agama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka alamatnya orang tersebut mau belajar ilmu agama, dan ilmu agama diamalkan serta diajarkan. Hadis ini merupakan bisyarah atau kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diriwayatkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak tahu siapa orang yang dikehendaki oleh Allah baik, siapa kita tidak tahu. Apakah nasabnya, apakah keturunannya, apakah jabatannya, dan lain-lain. Namun alamatnya orang yang dikehendaki oleh Allah baik, orang tersebut yaitu mau belajar ilmu agama, dan ilmu agama diamalkan serta diajarkan, maka orang yang demikian mendapatkan predikat orang agung. Qala Isa alaihissalam, man alima wa amila wa alama yud'a fi malakutis samawati azima. Orang yang mempunyai ilmu agama serta diamalkan dan diajarkan, maka orang tersebut mendapatkan predikat orang yang agung di kerajaan langit. Derajatnya hanya di bawah Nabi. Wa hum warathatul anbiya. Itulah pewaris para nabi. Adapun orang menjadi ulama bisa diikhtiari, walaupun bapaknya siapa saja, walaupun belakang apa saja, ini bisa diikhtiari. Maka supaya kalian semuanya ulas kepada makhluk di atas bumi, maka malaikat akan mendoakan, takulu malaikat Allah marhamhu, dan kasih sayang terhadap orang lain. Yang penting menyampaikan ilmu agama, Orang itu bila mana mempunyai ilmu agama, muasyarahnya baik, bersama masyarakat baik, dalam tetangga akan baik, menemui tamu akan baik, dan semuanya kehidupannya akan baik. Ini bila mana orang mempunyai ilmu agama. Adapun bila mana orang mempunyai ilmu agama salah, ini berpotensi orang tersebut mau tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah cerita, ada kiai
namun tidak saya sebut namanya. Kita sebut itu pandangannya, yang penting anak itu mengerti ilmu agama. Sebab apa? Bila mana orang itu mengerti ilmu agama, ini bila mana salah atau dia melakukan kemaksiatan atau dosa, dia akan sadar dan dia akan bertobat. Dia akan bertobat. Namun kalau orang tidak mempunyai ilmu agama, ini melakukan kesalahan, ini kadang-kadang tidak mau tobat, kadang dia israf, terus melakukan kemaksiatan atau perbuatan dosa. Maka rahasianya dalam kehidupan ini, dalam mendidik anak ya, khususnya ini supaya anak dipesantrenkan, anak dipondokkan supaya mengerti ilmu agama. Anak dipondokkan supaya apa? Anak dipondokkan supaya adabnya baik. Anak dipondokkan supaya akhlaknya baik, supaya anak bisa berbakti kepada kedua orang tua. Dan anak dipondokkan supaya menjadi anak yang soleh. Di zaman akhir, proses mendidik anak menuju anak soleh ini kalau tanpa lewat pesantren akan kesulitan. Sebab di luar pesantren keburukan-keburukan merajalela, minuman keras merajalela, kadang tawuran, narkoba, pergaulan bebas. Terus kita dikejutkan lagi, itu judi online. Tidak tanggung-tanggungnya judi online itu kadang kalangan atas, kalangan orang yang punya. Ya, anak dipondokkan supaya menjadi anak soleh. Orang tua yang baik ini hanya berharap anaknya menjadi anak yang soleh. Ini orang tua yang baik. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam in qata amalu ila min thalath, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yaqula. Bila mana orang meninggal dunia, bila mana ibnu Adam itu meninggal dunia, anak turun Adam meninggal dunia, maka segala pahala amal ini putus kecuali 3 perkara. Satu, sedekah jariyah, yaitu wakaf. Misalkan saja bangun masjid atau madrasah atau nanam pohon-pohonan yang tahunan seperti pohon pelem atau kelapa, apalagi masjid. Oleh Rasulullah SAW, man bana masjidan lillah banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, di dalam kitab Tirmidzi ada lillahnya, maka oleh Allah ditempatkan, dibangunkan rumah di surga. Dan rumah di surga itu tidak perlu dirawat, tidak perlu direnovasi, sebab sudah indah, tidak akan rusak, dan penghuninya pun tidak akan mati. Sebab di akhirat itu, di surga itu kekal. Allah maghfirna jannah amin ya rabbal alamin. Nanti makna masjid sama kata hadis Allah. Kalau orang dibangunkan oleh Allah di surga, dibangunkan oleh Allah rumah di surga, berarti orang tersebut akan dimasukkan di surganya Allah. Madkhilna jannah amin ya rabbal alamin. Hakikatnya orang yang kaya itu orang yang mempunyai sedekah jariyah. Dan kedua yaitu ilmu yuntafa'u bih, kata Imam Nawawi, di sini bermakna wabi. Dan kedua itu ilmu yang bisa diambil manfaatnya. So ada ilmu yang tidak bisa diambil manfaatnya.
misalkan ilmu santet atau nyopet atau mencuri dan lain-lain. Dan ilmu itu dibagi menjadi dua. Satu, ilmu yang dipelajari hukumnya fardhu ain. Mau tidak mau manusia harus mengerti. Kalau tidak mengerti dia berdosa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Awal muslimat, mencari ilmu oleh Allah sangat difardukan bagi laki-laki muslim dan perempuan muslimat. Ini ada yang mengatakan ilmu hal. Ilmu hal itu, kalau orang itu akan umroh, maka dia wajib mengerti ilmu umroh. Kalau dia itu akan berdagang, maka dia wajib mengerti ilmu dagang supaya dagangnya tidak riba, supaya dagangnya jujur. Nanti ada yang mengatakan lagi ilmu yang dipelajari hukumnya fardhu ain seperti ilmu fikih. Dan ada yang mengatakan lagi ilmu tauhid dan seterusnya. Jadi prinsipnya ada ilmu yang dipelajari hukumnya fardhu ain. Nanti dari arah fikih, yaitu seperti misalkan saja wudunya bisa, ya, wudunya bisa. Sebab kadang-kadang orang sekarang wudunya kadang salah. Misalkan saja seorang perempuan yang make upnya masih tebal, terus langsung wudu, tentu wudunya tidak sah. Wudu make up harus dihilangkan dahulu. Ada cerita, ada seorang penjual make up, ketepatan yang ditawari ibunya yang ngerti ilmu agama. Ibu, ini ada make up baik, bagus, kena air sulit hilangnya. Maka kata bunyai tadi, justru saya mencari make up yang mudah hilang kena air supaya wudunya mudah, terus sholatnya mengerti, ya. Mereka sholatnya mengerti, terus mengerti menyucikan najasah. Sebagai perempuan mengerti tentang ilmu haid, ini dipelajari hukum ilmu tersebut hukumnya fardhu ain. Ini dari arah fikih. Dari arah tauhid, minimal orang mengerti bacaan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sebab selagi orang itu membaca kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau selagi orang itu membaca la ilaha illallah, maka akan masuk surga. Allah maghfirna jana amin ya rabbal alamin. Minimal mengerti itu, mengerti maknanya dan meyakini maknanya. Apalagi yaitu kalau orang akan meninggal dunia, ini supaya ditalkin membaca la ilaha illallah walaupun dia muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana fi akhir kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kehidupannya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan masuk surga. Ini dasarnya kalimat la ilaha illallah. Ada sebuah cerita, Nabi Musa alaihissalam itu ketika diberitahu oleh Allah akan mengutus Nabi, yang mana Nabi tersebut afdalur rusul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas suatu saat lagi Nabi Musa tanya kepada Allah, dengan apa kanjeng Nabi itu mulia ya Rasul, ya Rabb? Kata Allah, kamu tidak mampu ya Musa, kamu tidak mampu. Lantas Nabi Musa ngoyok, dengan apa Nabi Muhammad itu mulia? Kata Allah, kanjeng Nabi mulia itu dengan ithar, mendahulukan orang lain. Kanjeng Nabi itu
mulianya dengan akhlakul karimah, yang mana beliau mengatakan innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak, saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Maka untuk menuju akhlak yang baik ini supaya orang yaitu ibadah kepada Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ghazali, orang ibadah baik itu zikir atau baca Quran dan lain-lain, ini tujuannya yaitu supaya hatinya bersih, hatinya bersih. Adapun sebaiknya zikir yaitu bacaan la ilaha illallah. Nabi Musa bertanya kepada Allah, minta bacaan yang spesial, yang paling utama. Lantas dijawab oleh Allah, yaitu bacaan yang paling utama bacaan la ilaha illallah. Lantas Nabi Musa menjawab, ya Rabb, ini kan kalimah la ilaha illallah kan dibaca oleh beberapa nabi. Nabi-nabi kan baca itu. Kata Allah, ya Musa, seandainya kalimah la ilaha illallah itu ditimbang dengan bumi dan seisinya, maka kalimah la ilaha illallah itu lebih bobot daripada bumi dan sisinya. Ini dasarnya kalimah la ilaha illallah. Maka kalau orang akan meninggal dunia, ini sebagai talqin, diulang membaca la ilaha illallah. Sebab bila mana orang itu akan meninggal dunia bisa membaca la ilaha illallah, akan masuk surga. Inilah dasarnya kalimat la ilaha illallah. Namun tidak mudah ya. Orang akan meninggal dunia membaca la ilaha illallah tidak mudah. Mata insan alama ya'is ya. Orang itu mati sesuai bagaimana dia dalam kehidupannya. Nanti ada ceritanya. Misalkan saja orang biasanya sekap, ketika ditalkin suruh membaca la ilaha illallah, berhubung biasanya sekak, ini jawabnya malah sekak seper. Di anak dipondokkan supaya jadi orang soleh, dan anak di ilmu yang dipelajari punya fardul ain dari arah ilmu tasawuf, minimal orang mengerti sifat al-munjiyat dan muhlikat. Sifat al-munjiyat itu ikhlas, sabar, istiqomah, tobat. Adapun muhlikat seperti takabur, sombong, ujub atau riak dan lain-lain, minimal mengerti itu. Adapun min haitsu tauhid, minimal mengerti bacaan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Adapun nanti min haitsu, kalau dia itu akan baca Quran, dia harus mengerti ilmu tajwid. Kalau dia akan baca kitab tafsir dan hadis, dia harus mengerti ilmu nahwu dan shorof. Ilmu yang dipelajari hukumnya fardul ain supaya ibadahnya benar. Bila mana orang itu ibadahnya benar, nanti hatinya akan bersih. Hati yang bersih akan memunculkan akhlakul karimah. Dan puncak akhlakul karimah itu adalah mendahulukan orang lain, mendahulukan orang lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi ta'ala, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Orang kelas tinggi itu karakternya mendahulukan orang lain walaupun dirinya butuh. Ada sebuah cerita, ada tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah itu di dalam rumah tangganya tidak banyak makanan. Katakan Nabi, siapa yang mau menyuguh tamu tersebut? Lantas tamu tersebut disuguh oleh orang Ansar. Padahal orang Ansar hanya mempunyai makanan sedikit. Dia lapar, anaknya dan lapar. Lantas makanan tersebut disuguhkan kepada tamunya walaupun dia itu kelaparan. Ini akhlakul karimah yang paling mulia itu ihsan. Orang ngopeni pesantren kalau tidak ihsan maka bisa rentan dengan konflik. Orang bermasyarakat bila mana tidak ihsan maka rentan konflik. Sebab
orang mempunyai pesantren, yang dibutuhkan adalah persatuan. Dengan persatuan akan terjadi ta'awun 'alal birri wa taqwa. Dan ketika yaitu amal yang terus pahalanya mengalir adalah waladin sholihin yakulah. Inilah pentingnya kita mendidik anak supaya menjadi anak yang waladin sholihin yakulah. Dan anak dipondokkan di samping menjadi orang soleh, supaya anak mempunyai ilmunya. Ulama bisa diikhtiari, dan anak dipondokkan supaya bermodalkan takwa. Takwa itu melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Artinya orang takwa harus dengan ilmu, yaitu dengan ilmu agama. Dengan takwa segala urusan orang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa rizkinya orang dimudahkan oleh Allah sehingga tidak bisa diprediksikan, tidak bisa diduga-duga. Ini janji Allah. Qala ta'ala wa man yattaqil yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, maka segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusannya, jodohnya juga dimudahkan oleh Allah, baik laki-laki atau perempuan. Dan santri itu umumnya jodohnya orang-orang yang baik. Kata Allah, at-thayyibatu lit-thayyibin wa thayyibuna lit-thayyibat. Kalau wanita itu sholihah, maka suaminya orang soleh. Kalau laki itu soleh, maka istrinya orang solehah. Jadi artinya jodoh seseorang ini berhubungan dengan pribadi masing-masing. Bila mana laki-laki itu soleh, maka bisa diharapkan istrinya orang solehah. Bila mana wanita itu solehah, maka bisa diharapkan suaminya orang soleh. Dan anak dipondokkan, rizkinya akan dimudahkan oleh Allah karena bermodalkan takwa, sehingga tidak bisa diduga-duga. Maka para santri itu umumnya rizkinya barokahnya ziyadatul khair, tambah. Tidak ada yaitu bangkrut, tidak ada. Rizkinya barokah, kehidupannya barokah. Itu santri. Namun santri itu awalnya masyaqah, awalnya kangelan. Fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Kemudahan itu harus didapat dengan susah payah. Dan juga orang takwa untuk mengukur kemuliaan seseorang. Qala ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Misalkan saja orang dimuliakan oleh Allah karena jabatannya atau kedudukannya. Ini bila mana dia tidak takwa, maka indah Allah tidak akan mulia. Bila mana orang itu dimuliakan karena hartanya, dia dimuliakan karena hartanya. Kalau dia tidak takwa, maka indah Allah tidak akan mulia. Kalau orang itu dimuliakan karena nasabnya, misalkan anak kiai dimuliakan, kalau dia tidak takwa, maka indah Allah tidak akan mulia. Sebab inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan anak dipondokkan supaya bahagia. Sebab orang yang takwa itu oleh Allah ditempatkan di surga. Uiddat lil muttaqin. Surga itu diperuntukkan oleh Allah bagi orang-orang yang takwa. Jadi orang tua yang berharap anaknya bahagia di dunia wal akhirat, ini sebagai pesantren kan ya, misalkan dipondokkan di pondok As-Siddiqiyah. Mudah-mudahan anak kita minas sholihin wa sholihat, amin ya rabbal alamin. Dan setelah anak dipondokkan, lantas dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah anak dipondokkan, dipasrahkan kepada Allah. Sesuatu perkara yang dipasrahkan kepada Allah tidak akan tersia-sia. Dan orang yang pasrah kepada Allah, maka oleh Allah akan dicukupi. Allah mengatakan, wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang pasrah kepada Allah,
maka oleh Allah akan dicukupi dengan arti. Anak ketika dipondokkan supaya dipasrahkan kepada Allah. Orang pasrah itu di dalam derajat yang mulia, sebab dia memasrahkan dirinya kepada Allah, dan Allah sebagai wakil dalam hal ini. Terus kita kurang percaya kepada Allah, kurang percaya apa? Allah itu Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah Ar-Razzaq, Allah Al-Latif, dan seterusnya. Dan kalau anak itu dipondokkan setelah dipasrahkan kepada Allah, bila mana ini dicabut, ini kan berarti kan tidak tawakal kepada Allah. Jadi kalau anak dipondokkan, ini supaya dibetah-betahkan. Misalkan saja orang tua, selamat datang dari Yusuf Fudori dan saat anak ini dipondokkan supaya dipasrahkan kepada Allah. Kalau dicabut berarti dia tidak pasrah kepada Allah, dari makomnya rendah. Dan orang yang mondokkan anak, rizkinya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah rizki ini dengan cara memondokkan anak. Ada sebuah cerita. Ada sahabat matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, si fulan itu hanya ibadah di masjid ngaji, terus dia membiayai. Kata Rasul, kamu sebab dimudahkan rezekimu, sebab kamu menafkahi kepada keluargamu yang ngaji, yang ibadah tadi. Al-turzakuna ila bidu'afaikum, kamu sekalian tidak diberi rezeki oleh Allah kecuali kamu sekalian mau bersedekah, mau menginfak kepada orang yang dhaif. Santri itu kan dhaif, santri kan lemah, tidak punya apa-apa. Jadi kalau orang tua itu meseli anak, maka rizkinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tusaruna ila bidu'afaikum, kamu sekalian tidak diberi pertolongan oleh Allah kecuali kamu sekalian mau memberikan pertolongan orang yang dhaif. Jadi artinya orang tua yang memondokkan anak ini berarti kan menolongi kepada anaknya supaya anaknya mengerti ilmu agama. Maka bila mana orang tua itu memondokkan anak, ini berarti nulungi anaknya. Kalau orang itu nulungi orang lain, maka orang tersebut akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika anak dipondokkan, ini sudah dipasrahkan kepada Allah dan didoakan. Bisa dipondokkan, didoakan. Ada kata yang mengatakan, wa man yu'addib waladahu saghira yufrih bihi kabira. Bila mana orang tua itu memondokkan anak, mendoakan anak, yang hakikatnya orang tua memondokkan anak, mendoakan anak, hakikatnya itu manfaatnya kembali kepada orang tua. So, bila mana anak itu menjadi orang soleh, maka orang tua dapat pahala yang mengalir, Barang siapa yang mendidik anaknya, mentarbiyah anaknya, mendoakan anaknya ketika kecil, maka ketika dewasa orang tua akan dibahagiakan oleh anaknya, orang tua akan dibungahkan oleh anaknya. Enggak tahunya dalam kehidupan di dunia ini yang paling penting prestasi orang tua, karir orang tua, terutama ibu, yaitu mendidik anaknya supaya anak itu menjadi as-sholihin wa sholihat. Allahumma ja'alna auladana minas sholihin wa sholihat, amin ya rabbal alamin. Ada syair mengatakan, ni'amullah ya alal ibadi kathiratun wa ajaluha najabatul auladi. Nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya banyak, namun nikmat yang agung yaitu orang tua oleh Allah diberi anak yang sholihin wa sholihat. Allah marzuqna as-sholihin wa sholihat, amin ya rabbal alamin. Coba misalkan saja orang tua mempunyai anak walaupun dia jabatannya mapan, ekonomi, kira-kira kalau anaknya nyentak sakit hati apa mboten Bu? Padahal kalau anak tidak dipondokkan, ini bisa-bisa nyentai kepada orang tuanya. Dengan arti alamat zaman akhir itu banyak anak yang berani kepada orang tuanya. Kalau anak tidak dipondokkan, kira-kira minta HP apa mboten? Minta diberikan HP apa mboten? Kalau tidak diberikan, anak marah apa tidak? Menurut nomor betul. Jadi artinya bila mana anak tidak mondok,
ini biasanya anak tersebut yaitu yang dituri hawa nafsunya, ingin motor, ingin HP dan lain-lain. Kalau anak tidak dipondokkan, ini bisa-bisa tidak mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak beribadah, tidak taat, tidak mengenal Rasul, tidak mengerjakan sunnah-sunnah Rasul, tidak baca sholawat. Anak tidak dipondokkan, kadang tidak mengenal kepada ulama, tidak mendekat kepada ulama sehingga bodoh dalam ilmu agama. Anak tidak dipondokkan, bisa-bisa anak tersebut tidak kumpul dengan orang soleh. Kalau orang tidak kumpul dengan orang soleh, maka sulit diharapkan anak tersebut minas sholihin wa sholihat. Namun bila mana anak tidak dipondokkan, ini bisa-bisa tidak mengenal kepada Allah. Justru yang dicintai ini hewan, kadang kucing, burung dan lain-lain. Ini bila mana anak tidak dipondokkan, tidak mengenal Rasul, tidak mengenal ulama, tidak kumpul dengan orang yang sholihin. Padahal kalau Rasulullah SAW al-mar'u ma'aman ahad, orang itu besok oleh Allah dikumpulkan dengan siapa yang dicintai ketika hidup di dunia itu. Hadis ini ketika diterima oleh para sahabat bunga. Sebab ada mahabbah kepada orang sholihin saja, ini derajatnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya modal pungkasan, senjata pamungkas, yaitu supaya kita mahabbah, kita mencintai orang-orang sholihin. Bila mana orang itu di dunia mencintai orang sholihin dan tasabuh menyerupai orang sholihin, ibadahnya, akhlaknya dan lain-lain, maka berpotensi orang tersebut oleh Allah dimasukkan di surga, dikumpulkan bersama orang-orang sholihin. Allah madkhilna jannah ma'a sholihin, amin ya rabbal alamin. Sekian, al-afdalikum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.